tema emansipasi wanita menjadi Raden Ajeng Kartini di era milenial. Dia adalah sosok pahlawan yang yang mendukung kesetaraan hak asasi wanita dengan hak asasi wanita. Perempuan yang ingin maju, maka perempuan harus berani keluar dan yang ditekuninya. Jadi keluar dari zona nyamannya ya. Jangan tunggu tua untuk banyak karya. Bismillahirrahmanirrahim. Terhormat selaku narasumber kita pada siang hari ini yakni Karida Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual dalam rangka kegiatan podcast dengan tema emansipasi wanita menjadi Raden Ajeng Kartini di era milenial. Dan tak lupa pula kita selawat serta salam kepada Rasulullah SAW, Rasulullah yang menjadi qudwah kita, yang menjadi peradaban umat Islam di seluruh dunia. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya nama Aminah Sari selaku moderator pada kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, sebelum kita berangkat ke kegiatan inti kita, terlebih dahulu kita mengenal siapa narasumber kita pada siang hari ini. Kami akan membacakan CV dari beliau. Beliau adalah Karida Abdullah. Tempat tanggal lahir beliau itu Ujanda 22 September 1990. Ada pendidikan beliau yaitu pertama TK IAIN Alauddin Makassar, yang kedua SDN Kompleks IKIP Makassar, yang ketiga SMPN 3 Makassar, dan yang keempat SMA Negeri 8 Makassar, dan yang terakhir adalah UIN Alauddin Makassar dengan jurusan Teknik Informatika. Adapun riwayat organisasi beliau yaitu pertama Sekretaris OSIS 8 Makar, yang kedua itu Wakil Ketua PMR SMA 8 Makassar, Koordinator Syiar UKM LDK Aljami UIN Alauddin Makassar, dan yang terakhir yaitu anggota Komisi A FSLDK Sesulbar periode 2010 sampai baik. Ada beliau yaitu Jen Tunggu jika ingin bertanya. Langsung saja. Terima kasih. Adapun sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari ini merupakan hari memperingati Kartini yang dimana yang dimana 21 April 2021 merupakan hari lahir seorang pahlawan yang memiliki perjuangan, yang memiliki prestasi, yang memiliki prestasi di Indonesia. Adapun beliau sebagaimana tema kegiatan kita pada siang hari ini yaitu terkait dengan gender yang beliau perempuan selalu diikat oleh budaya atau adat. Pada masa beliau perempuan selalu atau dimarginalkan oleh adat dan kebiasaan. Baik, langsung. Pertanyaan pertama ingin ditanyakan kakak yaitu pertama, apabila kakak mendengar Kartini, apa sih yang ingin kakak sampaikan? Apa sih yang ingin kakak utarakan terkait nama pahlawan perempuan di Indonesia? Silakan, Kak. Menurut saya ya, ketika mendengar kata Kartini, kita otomatis yang terpikiran kita terkait dengan emansipasi wanita ya. Kartini merupakan perempuan inspirasi peradaban. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia adalah sosok pahlawan yang yang mendukung kesetaraan hak asasi wanita dengan
ya hak asasi wanita yang ada di Indonesia, ya, di mana wanita juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak setara dengan laki-laki, seperti itu. Kemudian ketika kita mengatakan menyebut kata Kartini, sifat dan sosok yang akan muncul ada 5 sifat yang saya sering yang bisa menjadi inspirasi bagi saya, yaitu yang pertama sikap beraninya, ya, berani dan selalu optimis, ya, walaupun sering ditentang oleh banyak masyarakat karena saat itu banyak yang menganggap bahwa tidak sesuai dengan norma-norma yang yang diterapkan di Indonesia. Jadi dia sikap berani dan optimisnya dan kemudian dia tanpa pamrih terus mengejar cita-citanya yang dimilikinya, ya, seperti itu. Jadi ketika kita menyebut kata Kartini, sifat yang akan muncul, ya, yang pertama tadi perempuan inspirasi peradaban, dan sifat yang akan kita ingat yaitu selalu sikap berani dan optimisnya. Kemudian sifat yang akan muncul yang kedua yaitu sikap sederhananya, ya. Kartini saking sederhananya, dahulu itu pada saat pernikahannya itu tidak ada pesta sama sekali dan tidak menggunakan gaun pernikahan. Saking sederhananya ini Ibu Kartini, ya. Kemudian sifat yang ketiga yang akan muncul yaitu rela berkorban. Kenapa saya katakan rela berkorban? Seperti yang katakan tadi, yang masa-masa di mana perjodohan, ya, samina wa ta'na dengan perjodohan yang dilakukan orang tuanya. Dia tidak mau menyakiti hati orang tuanya, rela berkorban demi orang tuanya. Apapun yang terbaik demi orang tuanya dia lakukan, termasuk dengan perjodohan tersebut. Kemudian ketika Kartini disebutkan sifat yang muncul yaitu sikap perhatiannya, ya, sikap perhatiannya. Kenapa saya katakan perhatian? Karena saking perhatiannya itu sehingga dia memikirkan bagaimana perempuan-perempuan Indonesia itu mendapatkan pendidikan yang layak setara dengan laki-laki, itu, ya. Kemudian dia juga yang sifat yang terakhir yaitu sosok yang sangat cerdas, ya. Kenapa bilang cerdas? Bukan cerewet dan sebagainya, ya, tetapi cerdas, yaitu cerdas yang semangat belajarnya yang sangat tinggi. Di usia 12 tahun itu meskipun dia berhenti bersekolah, tetapi dia tidak berhenti untuk mencari ilmu secara dia sampai dengan bukunya, kalau tidak salah. Habis gelap terbitlah terang, seperti itu. Jadi ketika mendengar kata Kartini, Kak Rida menyebutnya dia sebagai perempuan inspirasi peradaban, insya Allah. Baik, Masya Allah, terkait dengan apa yang disampaikan kakak tadi, bahkan Ibu Ran Ajeng Kartini ini adalah perempuan yang jadi inspirasi. Yang pertama, yang kedua itu perempuan memiliki sikap berani atau optimis. Yang ketiga perempuan yang memiliki jiwa kesederhanaan yang tinggi, dan yang keempat yaitu perempuan yang memiliki perhatian lebih, perempuan yang memiliki perhatian lebih terhadap negaranya, yang negara pada saat itu memandang bahwa status perempuan berada pada status sosial yang paling rendah. Dan yang terakhir yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini kan perempuan yang paling hingga sampai saat ini namanya dan saat ini menjadi wanita inspirasi peradaban. Baik, sesuai dengan apa yang diutarakan Kak Rida tadi, bahwa Ibu Kartini merupakan perempuan yang begitu ya negara Asia ini, kan muncul pertanyaan Kak, apakah emansipasi wanita ini harus ada batasnya, sebagaimana dalam Islam menyatakan bahwa laki-laki sebagai imam dan perempuan sebagai makmum, dan Islam memandang emansipasi wanita. Oh iya. Kalau bertanya masalah batasan, iya. Jadi wanita itu harus ada batasan, ya. Wanita harus diberi batasan karena bagaimanapun laki-laki hakikatnya adalah pemimpin sesungguhnya. Pada ini sudah tertuang, ya, dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 34 yang artinya laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Bagaimana dalam Islam emansipasi memandang ini semua, yaitu dimaknai dengan menempatkan wanita kembali kepada
fitrahnya, ya. Jadi dalam Islam emansipasi dipandang sebagai bagaimana menempatkan perempuan kembali kepada fitrahnya. Jadi sejauh apapun wanita pergi, sejauh apapun wanita berkarir, tempat yang kembali yaitu tempatnya yaitu keluarga, keluarga dan keluarga. Kembali lagi kepada urusan sumur, dapur dan kasur, ya. Seperti itu. Jadi karena merupakan karena betul-betul ini wanita adalah makhluk yang sangat spesial, ya, makhluk yang multitasking. Semua bisa dikerjakan dalam waktu bersamaan. Coba Maki Bede. Suruh wanita sambil suap anaknya memasak. Ini saja contoh terkecil, memasak dengan 2 masakan yang berbeda itu bisa diaduk secara bersamaan. Beda dengan laki-laki, itu terfokus. Saking hebatnya itu wanita, ya. Jadi wanita itu multitasking. Semua tangannya bisa memasak, bisa mencuci, bisa segala-galanya, bisa berkarir pun di luar seperti itu. Jadi meskipun begitu, meskipun sejauh apapun jam terbang wanita tersebut, maka tempat kembalinya yaitu kembali kepada keluarga, ya, otomatis harus dibatasi. Seperti itu. Tetapi dalam Islam, kedudukan wanita dan lelaki itu dalam meraih pahala, dalam meraih ketaatan itu sama, ya. Jadi sama-sama berpeluang besar untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau tataran emansipasi ini menempatkan wanita sebagai untuk kembali ke fitrahnya, seperti itu. Jadi itu. Baik. Jadi seorang perempuan seperti apa yang iya, kandidat multitasking, ya. Pilih bahasan, ya. Seperti apa yang diutarakan Karida tadi, bahwa emansipasi wanita ini harus memiliki batasan. Dan Islam memandang emansipasi wanita ini emansipasi ataupun wanita harus kembali pada fitrah. Namun dalam meraih ketaatan ataupun pahala, emansipasi wanita ini seakan tidak diperhatikan, karena dalam meraih ketaatan dan tidak ada batasan antara laki dan perempuan. Seperti apa perempuan zaman milenial ini, dan contohnya saja kita sebagai salah satu contoh perempuan yang melanjutkan Ibu Raden Ajeng Kartini. Ibu Raden Ajeng Kartini telah mengimplementasikan kegiatan mulai dari perjuangan perempuan, memperjuangkan kesetaraan. Hak apa lagi nih Kak yang perlu kita era ini? Tanyakan lagi kejempalan belum kita, maka ketika kita merasa bahwa kewajiban kita sudah ditunaikan, hak kita sudah terpenuhi, maka selanjutnya yaitu memaksimalkan yang sudah berjalan, ya. Jadi memaksimalkan semua potensi kita yang sudah berjalan. Yang paling penting adalah mengajarkan kepada generasi muda bagaimana cara tentang apa itu emansipasi. Wanyakan dulu kewajiban kita, sudah terpenuhi semua, sudah dilaksanakan semua, baru kita menuntut hak kita. Kalau misalnya sudah merasa bahwa kewajiban kita sudah terpenuhi, maka selanjutnya memaksimalkan yang sudah ada. Yang paling penting sekarang itu kita mengajarkan kepada kaum-kaum milenial nih, bagaimana emansipasi wanita itu, misalnya mengarahkan kreativitas dunia maya itu menjadi ke dunia nyata, seperti itu. Jadi itu saya pikir toh sudah terpenuhi semua. Baik, terkait dengan hal yang apa saja yang harus dilakukan lanjut perjalanan dari Raden Ajeng Kartini ini, itu tentu harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita terlebih dahulu, dan kita harus terlebih dahulu untuk muhasabah diri dan introspeksi diri agar hak kita juga dipenuhi, dan sambil kewajiban kita dijalankan dan kita lebih memaksimalkan lagi apa yang sudah berjalan. Sudah ada. Baik, timbul lagi pertanyaan nih Kak. Permasalahan yang dihadapi perempuan saat ini adalah kita masih berada nomor 2 atau disubordinasikan, sehingga pada saat ini itu dimarginalkan atau terpinggirkan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan diri yang menghantui perempuan milenial saat ini. Dan bagaimana pandangan Kak agar sekiranya solusi untuk menyelesaikan pernikahan? Solusi untuk menghilangkan
ketidakpercayaan diri pada perempuan yaitu karya lebih berbicara ya daripada kata-kata. Jadi perbanyak karya saja, tidak usah banyak kata-kata, tapi karyanya lebih diperbanyak lagi. Maka intinya perbanyak saja karyanya. Sesungguhnya orang-orang yang paling beruntung adalah orang-orang yang paling bermanfaat orang lain. Dengan seperti itu perasaan kita merasa termarginalkan ya akan hilangnya jadi berdiri akan hilang dengan tidak percaya diri. Bisa menjadi inspirasi pada bidang politik, ada juga ada bidang sosial, ada juga kemudian jadi ini politik saya anggap seru. Politik itu adalah seni, jadi jangan tutup mata Selandia Baru. Kemudian yang kedua ada Angela Merkel ya, dia tokoh paling berkuasa di Eropa. Kemudian Halimah Yacob, contoh presiden muslimah pertama di Singapura. Kemudian ada lagi Kamala Harris, merupakan wakil presiden Amerika Serikat ke-49. Itu contoh-contoh wanita inspirasi di bidang politik. Kemudian yang kedua, misalnya di bidang literasi, banyak sekali mungkin di bidang literasi ya. Misalnya Jane Austen, dia menerbitkan buku. Jadi kita bisa menginspirasi lewat literasi juga, bukan cuma bidang politik, tapi di literasi juga dia menuliskan tentang keterwakilan perempuan, bagaimana mandiri dari berbagai hal. Contohnya juga dengan cara mengungkapkan perasaan. Dengan boomingnya bukunya Jane Austen ini menjadi masa keemasan bagi pemerintahan wanita di Inggris. Jadi ada juga yang kedua Maria Montessori yang sekarang kita kenal. Ada kan itu pendidikan usia dini dengan praktek Montessori ya, anak-anak usia dini. Itu penulis bukunya adalah Maria Montessori. Dia merupakan dokter yang fokus kepada pendidikan anak-anak. Itu salah satu contoh inspirasi perempuan di bidang literasi. Ada juga di sisi ekonomi. Kemarin Karida sempat ikut webinar ya, di mana ada Ibu Ida Haris Nur Haris, itu merupakan perempuan yang melalang buana sampai ke mengikuti fashion show dan lain-lain di Australia dan memiliki usaha. Itu dia sosok yang walaupun katanya dia melalang buana, pasti kembalinya itu keluarga. Itu yang saya kutip tadi dari kata-katanya, Masya Allah sekali. Dan dia mencontohi sosok Siti Hadijah ya dari sisi ekonomi. Karena pengusaha yang paling sukses di masa Rasulullah yaitu Siti Hadijah. Itu seperti itu. Jadi ketika timbul ketidakpercayaan diri, maka pikirkan lagi, saya harus bermanfaat bagi orang lain karena saya orang yang penting ya. Pede aja lagi, karena apa yang kita pikirkan itulah jadinya kita ya. Apa yang kita katakan itulah kita. Jadi semangat terus saja, pede, tetap percaya ya bahwa wanita bisa tonji seperti itu. Baik, agar kita di zaman sekarang ataupun di zaman milenial ini untuk menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri, tentu kita harus memperbanyak karya atau menebar kebermanfaatan karya kita untuk orang lain ataupun orang-orang. Dan ya, terlebih-lebih kita harus mengasah potensi kita sehingga potensi dialirkan untuk masyarakat milenial saat ini. Yang perlu kita perhatikan bahwa agar ketidakpercayaan hilang, tentu kita harus melihat ataupun bahkan melihat orang-orang hebat di luar sana, perempuan hebat di luar sana yang berkecimpung dalam politik, dunia ekonomi, bahkan dunia sosial. Kita sehingga memicu semangat kita untuk lebih memperbanyak karya ataupun menebar kebermanfaatan. Baik, yang terakhir nih Kak, apa sih yang harus kita persiapkan atau langkah-langkah untuk wanita-wanita ini, karena di zaman milenial yang berada pada globalisasi 4.0 ini Kak. Langkah-langkah untuk yang dipersiapkan untuk wanita era milenial. Yaitu kita pahami bersama dulu bahwa wanita kecenderungannya itu orangnya baperan ya ketika menghadapi sebuah masalah.
Dan ini biasanya yang membuat sulit berpikir solutif. Maka maka para wanita harusnya lebih banyak belajar lagi tentang root cause ya. Root cause maksudnya di sini adalah mampu menganalisis suatu masalah dan decision making atau pengambilan keputusan. Jadi itu dua yang harus langkah dianya, mampu menganalisis masalah dan mampu mengambil keputusan. Karena ini adalah salah satu skill yang dibutuhkan di era sekarang ini. Ya, di zaman sekarang ini, dua ini. Nah, makanya untuk mencapai itu semua, tentang dilakukan hapusannya yaitu cek dulu siapa teman kita, apa lingkungan kita, kemudian apa bacaan kita. Jadi cek dulu siapa teman kita, di mana lingkungan kita, kemudian apa bacaan kita. Insya Allah, kita langkah yang dipersiapkan oleh wanita di milenial ini itu pertama kita harus memahami atau belajar lebih dalam terkait dengan menganalisis suatu masalah. Yang kedua yaitu kita harus belajar terkait dengan keputusan, dengan memperhatikan dengan siapa kita bertemu, lingkungan mana kita berada, dan apa yang kita baca. Baik, mungkin itu podcast kita pada siang hari ini, dan mungkin Kakak bisa memberi closing statement terkait dengan tema kita yaitu Emansi Wanita menjadi ibadah dan ajang Kartini di era. Silakan Kak. Jika perempuan yang ingin maju, maka perempuan harus berani keluar dari yang ditekuninya. Jadi keluar dari zona nyamannya ya. Jangan tunggu tua untuk banyak karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari closing statement tadi bahwa perempuan harus memiliki rasa berani, rasa optimis, perempuan yang bermanfaat di seluruh penjuru, perempuan yang memiliki jiwa kesederhanaan yang tinggi, perempuan yang memiliki kecerdasan baik itu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Mungkin itu saja bisa Kakak sampaikan pada sini, dan kami maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.